Nah, Bapak Ibu, ini salah satu fasilitas kita ya di perumahan Gria Family 4 Cibitung. Ya, nanti di sini masjidnya, Masjid Siti Khadijah. Nah, ini pacuan kudanya kita di sini. Jadi nanti kalau sore-sore Bapak Ibu juga bisa keluarga itu kalau tamasya nggak usah jauh-jauh gitu. Jadi cukup di sini ya. Jadi ini dibuka untuk umum, silakan keluarga kalau mau tamasya di sini. Nah, masjidnya ini masjid utama. Nanti di belakang juga insya Allah ada musola lagi. Jadi kalau yang hook itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau yang cash itu bisa dibikin toko, kan bagus buat tempat usaha. Ya, itu di KPR juga bisa. Di KPR juga bisa. Iya Pak. Tuh. Jadi biar lihat situasinya. Monggo. Jadi kan enak kita di perumahan subsidi tapi fasilitasnya udah kayak klaster. Bahkan di perumahan klaster pun belum tentu ada fasilitas rekreasi seperti ini gitu. Kalau sudah, kita langsung ke rumah contohnya. Ya, nanti monggo setelah acara survei ini silakan keliling-keliling sendiri. Ya. Ayo kita ke. Nah, Bapak Ibu, ini rumah contoh ya. Tapi nanti juga ya seperti ini nanti di belakang itu. Nah, ini masih ada satu rumah lagi nanti untuk hook. Nanti di sana ada tanah lebihan 3 meter. Jadi silakan ke sini. Nah, ini adalah rumahnya itu 6 kali 10 jadi 60 meter persegi, tipenya 36. Jadi kalau sepitengnya itu di sini udah dalam Bapak Ibu, jadi nggak usah ngedalemin lagi, sayang. Dalemin sepiteng itu estimasi 3 sampai 5 juta biayanya. Ini kita udah dalam loh, udah 1,5 meter, jadi nggak usah didalemin. Yang pengalaman di Gria Family 2 Cilengsi itu sekarang itu udah 6 tahun ya. Itu yang nggak didalemin aja sampai sekarang masih nggak penuh gitu loh, jadi sayang. Jadi kelebihan kita juga ini nih, kita sudah carport full. Biasanya rumah subsidi itu kan carportnya cuma pas pas motor saja, kita udah full. PR-nya tinggal nambah aja dikit lah gitu. Nanti kalau mau nambahin kanopi, pagar monggo. Tapi kondisi seperti ini saja, ini sebenarnya ya sudah layak untuk dihuni gitu loh. Nggak usah diapa-apain pun sudah layak gitu. Silakan masuk ke dalam, Bu. Nah, ini listriknya kita sudah 1.300. Kita sudah double dinding. Double dindingnya itu nggak cuma antar rumah samping, tapi antar rumah belakang. Ini keramiknya Bapak Ibu, keramiknya itu bukan keramik putih yang polos ya. Biasanya kan rumah subsidi polos 30 kali 30. Kita ini udah 40 kali 40 dan bermotif. Ini kayunya kita lagi promo, kayunya itu pakai kayu jati. Ada 3 pintu, yaitu pintu depan sama 2 pintu kamar. Kalau belakang nggak dapat pintu, karena memang kita sudah bonus dindingnya cukup tinggi. Nah, ini kusennya kita pakai kusen beton. Bismillah. Assalamualaikum, monggo masuk. Nah, ini adalah ruang tamu. Ini 3 kali 3. Silakan masuk ke dalam. Ini ruang tidur utama. Silakan mau videoin, mau moto, silakan. Silakan ke dalam. Waalaikumsalam. Ya. Dan kelebihan kita Bapak Ibu, biasanya kamar mandi itu kan di sini atau di tengah ya. Kita sudah di belakang, jadi nggak usah mindahin kamar mandi. Kita sudah sangat layak. Kita kasih bonus. Biasanya kan kalau rumah subsidi keluar pintu sini udah kelihatan rumah tetangga. Ini sudah tinggi loh, udah 2,4 meter. Dan kamar mandinya pun ada bak mandinya Bapak Ibu. Biasanya kan cuma keran doang ya Bapak Ibu. Ini udah ada kamar mandinya loh. Udah kamar mandinya. Udah ada meja dapur, bak kontrol, instalasi pipa juga udah kita buat. Jadi Bapak Ibu tinggal masukin ini udah nanti ke depan Pak. Ini untuk untuk cucian.
di sini doang ya? Ya, jadi PR-nya cuma nutup ini. Nutup ya. Ya, tapi andai kata nggak, pokoknya yang pasangan muda nanti aja juga udah layak, tinggal beli mesin aja. Gitu. Ini kan nanti bisa dikasih apalah gitu, tutup yang fiber sedikit juga udah layak. Nah, iya, jadi PR-nya sangat sedikit sekali. Berarti untuk air tinggal beli ini aja Pak ya? Tinggal beli mesin aja. udah ini ya? Kita borkan promonya ini. Untuk cicilan ini flat sampai lunas atau nanti per tahun ada kenaikan? Kalau subsidi itu Bapak Ibu, khususnya syariah itu flat. Tapi ada yang flat sampai lunas, ada yang flat bertahap. Flat bertahap itu namanya program kalau flat sampai lunas kan PLPP. Nah, ada juga flat bertahap gitu. Itu nanti di tahun ke-10 dia ada kenaikan, tapi nilainya itu kalau yang syariah sudah ditentukan di awal, jadi nggak kayak konven. Kalau konven itu mengikuti suku bunga, kalau syariah enggak. Mamanya contohnya gini, 10 tahun pertama 1,2 juta, nanti 5 tahun terakhir 1,5. Jadi udah tahu cicilannya kalau yang syariah itu seperti itu. Jadi nggak gambling, nggak nanti tahun ke-11 saya cicilannya berapa ya, itu kalau yang konven seperti itu gitu. Nah, kalau yang saat ini masih PLPP, flat sampai lunas. Oh, ini sampai lunas nggak naik? Nggak naik untuk saat ini. Gitu. Tapi kita nggak tahu kuota di pemerintah itu masih tersedia nggak yang PLPP. Jangan-jangan nanti yang SSB, kalau gantinya nanti SSB yang ada kenaikan di tahun ke-10. Tapi ya enaknya syariah itu cicilannya udah ditentukan, Bu. Tidak mengikuti suku bunga. Plafon juga tingginya 3 meter. Tapi beda dengan namanya turun plafon ya. Jadi kalau turun plafon itu bukan plafon ini diturunin enggak, tapi nambah DP maksudnya gitu. Kan ada. Jadi kan DP all in itu kan di luar turun plafon. Nah, turun plafon itu bukan berarti turun plafon ini, tapi turun plafon nambah DP. Otomatis kalau nambah DP, cicilannya pun akan lebih rendah gitu. Ya kayak cicilan motor aja, kalau DP kita lebih tinggi kan cicilan pun ya berbeda, agak ringan gitu. Tapi kalau subsidi itu Bapak Ibu nggak bisa yang nentukan customer, Pak saya punya duit 90 juta buat DP aja, nggak bisa. Jadi sudah ditentukan, kalau memang Bapak Ibu di ACC-nya 13 juta, walaupun punya duit 100 juta tetap bayarnya cuma 13 juta, nggak bisa lebih. Tapi nanti di tahun ke-5 Bapak Ibu, kalau mau percepat pelunasan monggo silakan. Saya alhamdulillahnya punya rezeki nih. Daripada saya nyicil terus saya langsung lunasin, nggak apa-apa. Itu nggak kena penalti gitu. Tapi tahun ke-5. Jadi kan bisa aja ditabungin. Dan juga bisa bom cicilan. Bom cicilan itu saya ada duit nih, langsung nyicil 10 juta boleh. Selama sebelum 5 tahun bisa. Tapi cuma dikasih kesempatan 3 kali. Selama 5 tahun dikasih kesempatan 3 kali untuk mengakumulasi cicilan. Saya punya duit 20 juta, saya langsung buat cicilan nggak apa-apa. Tapi itu harus ke tellernya. Kalau cuma dimasukkan ke rekening kita, tetap bank ngedebitnya itu per bulan. Walaupun duit kita di situ ada 20 juta, bank nggak mau ngedebit lebih dari yang ditentukan. Jadi kalau kita mau nambah cicilannya lebih banyak, itu harus ke tellernya. Pak, saya dulu ada duit 30 juta nih untuk cicilan, itu harus ke tellernya, ke teller banknya. Itu seperti itu. Kalau sudah kita keliling-keliling ke belakang. Mas, kira-kira untuk dari ngajuin berkas sampai di ACC Bank itu kira-kira Kalau sebelum-belumnya nih, sebelum bulan ini ya, bulan ini juga, itu rata-rata 1-3 bulan. Dari berkas lengkap ke akad. Tapi kemungkinan untuk bulan-bulan yang akan datang itu bisa 3-6 bulan. Kok gitu? Karena pertama berkas unit yang ada sudah full booking, sampai F8 itu sudah penuh padahal belum akad. Terus yang kedua, kita mungkin kendala nanti di bank tutup buku. Jadi biasanya November, Desember, Januari, Februari 4 bulan ini bank nggak ada akad biasanya nih. Gitu loh. Ada akad lagi biasanya di Maret gitu loh. Jadi kemungkinan untuk saat ini bisa-bisa dari berkas lengkap itu bisa 3-6 bulan. Tapi yang saya sarankan Bapak Ibu ikhtiar aja lengkapi berkas dulu.
Tuh loh. Daripada Bapak Ibu nunggu-nunggu nanti ketumpuk-tumpuk yang daftar sekarang itu hampir tiap minggu itu ya yang daftar udah puluhan gitu loh. Banyak banget. Banyak banget yang daftar itu. Jadi saran saya Bapak Ibu ya lengkapi berkas saja. Untuk itu sambil proses andai kata nanti akadnya agak lama ya disyukuri aja, berarti kan ada waktu buat nabung renovasinya. Toh kita nggak ngeluarin duit sepeser pun sebelum akad kok gitu. Jadi aman. Jadi silakan nabung di rekening masing-masing loh ya, nggak di developer nggak. Kalau akses jalan ke sini tanggung jawab siapa? Agak rusak tadi di Ini tergolong jalan nasional. Jadi walaupun kayak gini nih, ini jalan nasional. Jadi nanti kalau tolnya sudah benar, insya Allah itu pasti dibetulin sama Pemda lah, sama pemerintah. Jadi itu. Karena memang sekarang masih dipakai untuk proyek tol aja sih. Kalau tolnya udah jalan, otomatis ya udah beroperasi, jalan pasti dibener-benerin. Mungkin ada yang tanyakan, silakan. Kalau buat akses air bersihnya bagaimana, Pak? Saat ini masih pakai sumur. Tapi beberapa bulan yang lalu itu ada orang PDAM yang datang ke sini survei, nanya penduduknya udah berapa. Jadi memang mereka bisa aja mengalirkan ke sini, tapi harus target jumlah penduduknya itu berapa, mungkin 500 atau berapa itu baru bisa masuk. Jadi kalau masih sekarang itu kan baru 100-an ya yang mukim. Kalau yang akad sih udah di atas 300 hampir 400 gitu. Cuma yang mukim kan baru. Biasanya kan memang orang setelah akad tuh nggak langsung dihuni ya, mereka kan ada kendala anaknya masih sekolah di tempat yang lama gitu. Tapi rata-rata 2 bulanan 3 bulanan sudah pada pindah sih gitu. kuning nggak airnya? Bening. Jadi Bapak Ibu kalau tadi di objek wisata di komplek berkuda itu kan ada cuci tangan semuanya pakai air sumur itu. Karena belum ada pam. Atau di tempat parkiran motor itu ada keran, itu semuanya juga pakai air sumur karena memang PDAM belum masuk. Oke, kita langsung ke blok belakang ya Bapak Ibu ya. Kita bareng-bareng ke blok sampai blok belakang. Pak, udah rame tuh yang main. Ya Bapak Ibu. Mbak, oke. Sini. Libur. Wah, ini hook mulai dibangun. Hook yang sudah dipesan. Pak. Pali, ya Pali. Pak. Mas, ya mari.
udah. Coba. Yang hook tadi. Udah, yang udah. Itu. Kita lihat pertama dulu. Bu. Ini sudah listrik. Tiang-tiang listrik sudah mulai berdiri. Bu. Mari. Ini blok E5. Ini blok E. Berapa ini? Ini E6, sana blok E5 itu, sini 9 itu 10. Nah, depan itu 10. Bu, ya. Wes, bos. Pak, hari. Bu. E8 yang ini E7, ini E8 ya. Spitengnya tuh Pak, bisa lihat. Berapa dalam tuh? 1,5 meter. Setengah. Iya, udah cukup dalam. Ini blok F1, F2, 8, 6, 7, 8. Ini blok F. Blok F. 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 Iya. Yang terakhir ya. Iya. Ini sudah mulai dipasang tiang listriknya. Blok F sampai F8. Kita targetkan tahun ini bisa angkat semua sampai F8. Itu desa Pulau Gebang. Udah tetap di desa ya. Bapak Ibu, ini blok F. Ini terakhir. Ya, nanti insya Allah di sini akan dibangun 1000 unit. Nah, di sini itu akan dibangun 1000 unit tahun depan progresnya. Jadi jangan khawatir kehabisan juga karena nanti di sini akan dibangun 1000 unit. Jadi blok G, H, I, J gitu. Sampai kita nanti ke umbul-umbul yang ada di sana. Nah, di sana itu sudah desa namanya Pulau Gebang. Jadi Bapak Ibu di sini sudah masuk Kecamatan Muktiwari. Jadi kita tadi di kantor pemasaran itu. Pulau Gebang terminal. Bukan. Pulau Gebang yang mana lagi itu? Banyak Pak. Pulau Gebang. Ini ada lagi namanya Pulau Gebang. Bantar Mi- Gebang beda lagi. Beda lagi. Masuknya berarti Cibitung ya? Ini Cibitung. Kalau yang umbul-umbul sono tadi itu masih Tambun. Iya. Udah Cibitung. Jadi memang kita ada di 2 kecamatan, 3 kelurahan. Jadi tadi kalau kantor itu namanya Sari Mukti, kita di sini Muktiwari. Kalau yang di umbul-umbul sana, Bapak Ibu kalau dari arah Priuk atau itu ada umbul-umbul itu masuknya ke Srimahi. Jadi kita ada di 3 desa, 2 kecamatan. Karena insya Allah kita akan bangun paling tidak 100 hektar. Sampai Bapak Ibu, itu kan jalan desa nih. Nah, seberang jalan desa itu udah ada sekitar 10 hektar yang sudah kita bebaskan juga gitu. Yang di seberang jalan jalan desa itu. Jadi nanti kita luas banget, jadi memang benar-benar kota mandiri gitu, yang bernuansa Islam insya Allah. Nah, ini saya ajak ke sini biar tahu bahan dasarnya itu seperti apa gitu. Ayo kita masuk ke dalam.
Ini bahan dasar rumah kita. Nah, ini gentengnya itu kita produksi sendiri. Mereknya apa nih? Pokoknya mantap lah kalau Iya. untuk apa namanya Kak? Kan kalau tukang itu kita boleh bawa dari luar ya. Boleh. Kalau untuk bahan harus dari sini kah? Enggak, boleh bawa Sama. pokoknya. Iya. Pokoknya gini. Bapak Ibu yang penting apa? Udah koordinasi ke mandor, saya bawa tukang sendiri. Pokoknya udah nggak ada urusan mau apa bahan-bahan bawa sendiri silakan. Untuk tadi kan biaya koordinasi sama mandor itu hanya sekali bayar aja kan? Hanya sekali bayar. Iya, jadi nggak tiap bahan datang itu bayar nggak. Berarti hanya sekali. Iya. tolak aja ya? Tapi yang pakai mandor pun banyak, jasa mandor itu banyak ya. Karena mungkin dirasa lebih simpel, karena kan mungkin yang kerja di Jakarta daripada apa namanya nggak ke kontrol pengerjaannya, ya udah dipercayakan pengerjaannya ke mandor lebih banyak sini. Nah ini apa namanya ini ya bahan dasarnya. Kalau ini kan udah di keramik ya. Jadi baja ringannya kita pakai high steel. Nah biar tahu nih kita pakai double dinding. Nah ini air sumur ini. Nah. Ini bahan-bahan dasarnya. Bapak Ibu kita targetkan sampai F8 itu bisa akad akhir tahun ini semua. Tapi sampai F8 itu posisi sudah terbooking semua. Jadi kemungkinan Bapak Ibu nanti dapatnya di blok-blok yang nanti akan kita buka. Ada yang tanyakan Bapak Ibu? Monggo. Nanti setelah ini jadwalnya ngumpulin berkas. Jadi yang berkasnya sudah lengkap, silakan. Kalau yang belum lengkap nanti saja. Jadi memang nunggu lengkap dulu baru dikumpulkan. Anak katanya udah lengkap itu bisa dipotokan ke saya untuk saya cek biar Bapak Ibu nggak usah bolak-balik. Kasihan kan bolak-balik gitu. Berarti ntar dari kantor ada kita ngambil berkas ya? Enggak. Jadi semua berkas itu nanti Di link itu. oke, nanti saya yang Bapak WA aja gitu. Nanti berkas-berkas itu di apa namanya tinggal di print yang PDF-nya. Ya. Udah dikirimkan coba belum dibuka ya? Ya itu. Yang saya kirim itu. Semalam langsung Iya. pagi jalan. Ada yang tanyakan monggo. Tuh keramiknya itu Bapak Ibu, keramiknya merek Mulia. Jadi Bentuknya berkas kan Pak ya yang di bawah ya, bukan kita lewat link bukan? tetap ya berkas yang sudah di print. Iya ya. Ini untuk kamar mandinya itu cakep banget. Jadi nggak asal-asalan. Dan Bapak Ibu, rumah belum jadi, jalanan udah jadi. Biasanya rumah subsidi itu 1 tahun sudah akad, jalan belum diapa-apain. Sebenarnya gini, rumah subsidi itu kalau ketentuan dari pemerintah yang penting dikerasin. Itu nggak usah dicor nggak apa-apa gitu loh. Tapi kan kita nggak, alhamdulillah kita sudah dicor. Jadi sebenarnya dikerasin pakai batu itu sebenarnya udah mengikuti ketentuan dari pemerintah. Tapi di sini nggak sampai itu kita cor. Gitu. Kenapa? Karena memang di sini kendaraan operasional itu juga milik developer. Jadi daripada memperbaiki kendaraan rusak, mendingan jalan juga langsung kita perbaiki. Gitu. Jadi biaya operasionalnya lebih rendah. Terus listrik juga Bapak Ibu, ini rumah belum jadi itu sudah mulai tiang-tiang. Kenapa? Karena standarnya pemasangan listrik itu 1 tahun loh. Makanya jangan heran kalau di rumah subsidi itu setelah akad 1 tahun kemudian baru nyala. Tapi insya Allah kalau di sini nggak sampai seperti itu. Developer usahakan Bapak Ibu pindah paling tidak 1 sampai 2 bulan setelah akad listrik sudah nyala. Jadi nggak usah nunggu sampai setahun, itu enggak. Ini buktinya, ini rumah belum jadi, ini udah mulai pemasangan tiang listriknya. Jadi insya Allah memang developer itu nggak cuma orientasi bisnis saja. Buktinya ya
bangun lapangan kuda apa itu ya, kalau secara bisnis ya rugi. Bapak Ibu, untuk jalan depan itu yang row 12 itu secara ketentuan pemerintah, kalau mengikuti ketentuan pemerintah jalannya itu developer itu hilang 80 unit rumah. Khusus untuk jalan aja. Itu udah hilang minimal 80 unit. Kalau dikalikan satu unitnya 168 itu berapa miliar itu. Jadi selalu udah dikondisikan semua, termasuk listrik, jalan, apa. Ya kalau memang kadang akad tapi belum nyala memang iya, tapi kadang ya nggak sampai bertahun-tahun deh gitu. Paling ya 2-3 bulan setelah akad ya insya Allah bisa udah nyala. Tapi ada juga yang akad udah langsung nyala ya, seperti Blok D itu kan udahnya akad langsung nyala gitu. Tapi ada juga yang Blok E itu udah akad tapi belum nyala. Tapi kita untuk ini ya, untuk listrik ini insya Allah akhir Oktober itu kita targetkan udah nyala sampai F8. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, insya Allah cukupkan sampai di sini. Monggo yang mau lihat-lihat kuda, naik kuda pun nggak apa-apa, tapi bayar. Tuh. Bayarnya itu 20 anak-anak, kalau bapak-bapak dihitung per jam. Tuh. Nanti berapa? 200 atau berapa? Nggak, saya kurang paham. Tuh. Karena memang untuk perawatan juga sih. Kalau nggak bayar kasihan kudanya nanti. Gitu. Semua pengen naik. Cukup sampai di sini Bapak Ibu ya. Jadi yang berkasnya sudah lengkap seperti Mas Bro ini, kita langsung ke kantor. Kalau yang belum melengkapi berkas nanti aja, nggak apa-apa, konsultasi terus ke saya. Silakan mau tanya apapun nggak apa-apa. Jam 1 malam pun nggak apa-apa tanya. Gitu. Kalau tapi jawabnya saya mungkin pagi. Gitu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu jodohnya punya rumah di sini, diberi kemudahan oleh Allah memiliki rumah di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah silaturahim ke perumahan Ria Family Masjid Bitung. Ini adalah proyek yang keempat Bapak Ibu. Bapak Ibu langsung saja. Apa sih yang sering ditanyakan oleh customer gitu loh. Yang pertama adalah ini ready nggak? Jadi rumah ini yang sudah terbangun ini ada 500-an, sampai Blok F8 itu sudah 500-an, tapi posisi sudah terbooking semua. Sudah terbooking semua. Jadi Bapak Ibu yang baru daftar itu nanti tergolongnya inden. Kalau dulu memang 1-3 bulan dari lengkap berkas itu sudah bisa akad. Tapi kemungkinan kedepannya dari berkas lengkap itu bisa 3-6 bulan. Kenapa? Karena memang inden. Tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir, sebelum rumah jadi paling enggak 50% lah. Terus juga sebelum Bapak Ibu dapat blok, sebelum Bapak Ibu di ACC sama bank, kita nggak terima pembayaran uang apapun. Jadi nggak ada namanya booking, nggak ada cicilan sebelum akad, itu kita nggak ada. Jadi kita belajar sesyariah mungkin. Jadi posisinya Bapak Ibu nanti ketika sudah di ACC bank berkasnya, terus juga rumahnya sudah dibangun walaupun belum 100%, jadi udah tahu lah gitu rumahnya, itu Bapak Ibu baru bayar gitu. Nah untuk bayarnya saat ini promo itu masih di 12.500.000 untuk saat ini. Kita nggak tahu tahun depan itu berapa. Dan untuk harga pun kita masih 168 juta gitu. Masih sama dengan tahun kemarin. Rencananya tahun depan sudah naik jadi 178. Biasanya memang naiknya per 10 juta gitu. Gitu. Jadi tenang saja. Jadi amannya kita itu kita nggak ngeluarin duit sebelum Bapak Ibu memang dapat rumah. Gitu. Andai kata nggak di ACC Bank, Bapak Ibu ya udah nggak ada kewajiban bayar apapun. Jadi nggak ada kewajiban bayar apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, ini banjir nggak? Walaupun posisi kita dekat Sungai CBL, itu alhamdulillah kita tidak banjir. Karena posisi kita ini Bapak Ibu
lebih tinggi daripada seberang kali sana. Jadi kalau meluap itu dia meluapnya ke daerah Babelan, daerah Tambun itu yang rawan banjir. Kalau di sini alhamdulillah tidak banjir. Tuh. Terus syarat-syarat utamanya itu apa aja? Itu ada beberapa syarat. Yang pertama usia. Usia itu minimal 21 tahun, maksimal 45 tahun. Itu untuk usia. Terus yang kedua, pekerjaan. Pekerjaan wajib tempat kerjanya itu di Jabodetabek sama Kerawang. Kalau sudah lebih dari itu, contohnya di Purwakarta, di mana lagi kesananya Subang, itu udah nggak bisa ngambil di sini. Karena memang rumah subsidi itu ada ketentuannya. Kalau KTP daerah gimana, nggak masalah. Mau KTP-nya mana di sini? Bima. Boleh tuh. Boleh. Jadi dari Bima pun boleh. Yang penting nanti dilengkapi dengan surat domisili dari kelurahan di sini. Nah, kalau KTP-nya sudah Jabodetabek, alamat kan sesuai dengan KTP, jadi nggak usah pakai surat domisili. Gitu. Jadi walaupun mamanya Mbak KTP-nya Jakarta, terus tinggalnya di Bekasi, ya udah tulis aja alamatnya sesuai Jakarta, jadi nggak usah minta domisili dari Bekasi sini. Gitu. Untuk yang di Jabodetabek. Terus selanjutnya tidak kena BI checking. Karena BI checking itu cicilan macet, pernah punya kalau sekarang itu pinjol ya, pinjaman online itu juga ngeling loh. Pinjaman dari Shopee atau apa itu tetap kebaca di BI checking. Jadi hati-hati dengan pinjaman. Dan Bapak Ibu ketika sudah itu ya, terus selanjutnya apa lagi ya? Selanjutnya itu ya yang penting BI checkingnya bagus. Yang penting BI checkingnya bagus, itu nanti prosesnya lebih mudah. Jadi Bapak Ibu yang berminat cukup lengkapi berkas saja. Nanti bisa terima kasih yang sudah WA saya. Jadi nanti seperti yang saya WA itu contoh-contohnya ada di situ. Plek, lihat itu saja gitu. Jadi diurutkan seperti itu. Gitu. Itu sih. Terus mungkin pertanyaannya, kalau renovasi boleh bawa tukang dari luar enggak? Boleh, kalau di sini boleh. Tetap ada biaya koordinasi sih sama mandor sini, tapi nggak seperti perumahan lain itu. Kalau saya pernah tahu di Babelan itu biaya koordinasi itu di atas 6 juta, 5 juta lah kalau di Babelan itu. Di sini nggak sampai 1 juta, jadi bawah 1 juta. Ya wajar lah buat tim mandor ya, kan di sini itu juga banyak timnya untuk jaga-jaga di sini juga. Nah, jadi tapi kebanyakan di sini itu rata-rata pakai jasa mandor, memang pakai jasa mandor. Kalau nutup belakang toh itu rata-rata nutupnya itu warga-warga yang memang sudah mukim di sini banyak. Jadi lebih dari 100 unit yang sudah mukim di sini. Kalau yang udah akad sih di atas 300. Jadi kembali kalau nutup belakang itu estimasinya antara 13 sampai 15 juta nutup belakang, sudah ditoren, sudah didak di atas kamar mandinya itu. Terus kalau nutup depan belakang itu juga udah di keramik ya, nutup depan belakang estimasi 23 sampai 30 gitu, estimasinya. Tapi Bapak Ibu andai kata nggak ngapa-ngapain pun rumahnya itu sudah layak gitu loh. Kenapa? Karena belakang sudah tutup, ketinggian sudah 2 meter 40, 2,4 meter. Jadi Bapak Ibu nggak ngapa-ngapain, tinggal beli mesin air aja gitu loh. Karena kita udah borin, kita masih promo, kita borin, tinggal beli mesin aja, udah layak gitu, nggak usah diapa-apain pun kita layak. So, jadi tapi ada kan pengen yang belakangnya ditutup, depannya di kanopi gitu kan. Ya, itu ya monggo. Bisa pribadi gitu kan. Boleh. Bisa seperti itu. Terus apalagi ya yang sering ditanyakan oleh customer itu apalagi? Mungkin ada pertanyaan, sekalian aja silakan. Nanti kita langsung muter-muter ke rumah contohnya, ke Blok F biar lihat. Jadi tipenya kita tergolong tipe besar ya Bapak Ibu, 36/60. Jadi saya sarankan Bapak Ibu selain survei di sini juga Bapak Ibu bisa survei di perumahan lain, jadi untuk membandingkan. Tapi yang jelas di sini Bapak Ibu, kalau dreamnya perumahan sini itu kita membentuk perumahan yang
yang rabani, atau yang rabani. Makanya secara olahraga pun kita pakainya olahraga berkuda, olahraga sunnah, olahraga memanah gitu. Bahkan ya 100% yang akad di sini yang KPR semuanya pakai bank syariah. Tapi luar biasanya Bapak Ibu, sebenarnya bank syariah itu ada denda. Kalau dalam bahasanya itu namanya takjir itu dalam perbankan syariah tetap ada. Tapi luar biasanya di sini Bapak Ibu, developer owner sudah kondisikan kita akad dengan bank syariah, tapi klausul denda, sita, terus penalti itu nggak ada gitu loh. Jadi kita akad dengan bank syariah tapi tidak ada denda, tidak ada sita, tidak ada penalti. Tapi Bapak Ibu, saya sarankan Bapak Ibu jangan telat. Kenapa? Karena nanti kasihan jelek di BI checkingnya. Jadi Bapak Ibu kan nanti berurusan sama bank nggak cuma rumah doang, mungkin pinjaman apa. Jangan sampai Ibu nanti bermasalah gara-gara sering terlambat cicilan rumah gitu. Jadi walaupun kita nggak ada denda Bapak Ibu, tetap saran saya sih dicepatin 1 bulan gitu. Jadi kalau cicilan itu biasanya mengikuti jadwal akad gitu loh. Kayak kemarin akadnya hari Jumat, tanggal berapa tuh Jumat tuh? Lupa saya. 24 ya. Nah, itu berarti dia nanti di debitnya tiap tanggal 24 tiap bulannya. Jadi kalau saran saya, kalau yang gajiannya nanggung kayak gitu, cepetin aja 1 bulan deh gitu, berkorban 1 bulan gitu, biar nggak sering terlambat gitu. Terus yang sering ditanyain tuh nanti kita langsung ke belakang aja ya, kita lihat-lihat. Itu aja sih. Nanti berkas-berkas saya kasih contohnya. Ada yang tanyakan mungkin Bapak Ibu, monggo. Ya, jadi untuk saat ini jalan tol Bapak Ibu, ini kan Cilincing Cibitung nih, yang baru dibuka saat ini sesi 1. Sesi 1 itu baru Cibitung Talaga Asih. Nah nanti selanjutnya Talaga Asih Gabus ini. Itu jadi kita ke pintu tol itu cuma 5 menitan, dekat. Itu kalau sudah dibuka, udah pasti harga properti di sini tambah naik. Itu sih, jadi itu tolnya insya Allah kalau dari set plan pemerintah, insya Allah Kali Cebel ini nanti menjadi proyek nasional, akan dibikin runway, jadi proyek air gitu. Jadi nanti transportasi air di situ. CBL sendiri kan singkatan dari Cibitung Babelan Laut, jadi nanti dibikin transportasi laut dari Cibitung, Babelan sampai ke laut sana. Sesuai dengan namanya itu Sungai CBL. Bukan BCL, bukan artis. Nah. Gitu. Dan Bapak Ibu, di sini juga yang beli cash itu banyak. Mungkin di sini perumahan subsidi pembeli cashnya terbanyak di sini. Gitu. Jadi hampir tiap bulan itu yang akad beli cash itu banyak. Nah, untuk yang rumah standar itu harganya sama 168 juta. Tapi surat-surat itu kita udah SHM itu jadi 181. Nah, kalau yang hook juga kita lagi pasarkan ada 26 unit. Itu sekitar 10-an yang sudah terbooking. Itu harganya kalau cash itu 266 juta. Itu bisa nanti langsung dibikin toko sampingnya. Itu nanti seperti pinggir lapangan kuda itu ada orang yang beli hook cash, itu langsung pinggirnya dibikin toko, jadi usaha bagus, ada dua kios tuh. Jadi monggo, prospeknya bagus banget menurut saya, karena kedepannya akan berkembang menjadi kota mandiri bernuansa Islami tuh. Jarang banget, karena rumah subsidi itu identik dengan rumah yang tidak layak sebenarnya, cuma beli tanah doang kalau gambarannya seperti itu. Tapi di sini insya Allah secara kualitas bangunan kita perhatikan. Dari bahan-bahan bangunan kita hampir 100% kita yang ber-SNI. Dari semen kita pakai semen 3 roda, cat juga pakai jet jotun, kabel juga pakai kabel Eterna. Terus bahan-bahan juga kita produksi sendiri di sini dari Batako. Terus juga kusen kita produksi di sini. Terus
genteng itu juga kita press di sini. Nah kalau yang depan ini Bapak Ibu ini rumah komersil. Rumah komersil untuk subsidinya nanti deket sih di belakang sini, kita ke belakang. Oke itu saja Bapak Ibu ya. Kita langsung mulai konvoy nanti ke belakang. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu. Kelebihan kita Bapak Ibu, suratnya itu sudah SHM, sertifikat hak milik. Jarang banget rumah subsidi itu yang sertifikatnya itu SHM, rata-rata hak guna bangunan. Nah di sini luar biasa, owner itu langsung memikirkan bagaimana supaya customer itu sertifikatnya bisa SHM. Dan itu nggak pakai uang tambahan duit lagi, udah termasuk di 12.500.000 itu. Itu jadi 12.500.000 itu di luar turun plafon sama coupling strategis. Kalau coupling strategis itu contohnya seperti yang di hook, yang posisi hook ataupun yang jalanannya lebih depan, atau nanti akan dibuka lagi kemungkinan blok yang lebih depan gitu. Itu mungkin ada kena coupling strategis. Tapi kalau yang normal-normal hampir 80% yang akad di sini DPO-nya itu saat ini ya normal itu 13 juta. Tapi ada juga yang kena turun plafon seperti tadi, tambah DP gitu. Nanti kita diskusikan lewat WA deh. Baik itu saja, terima kasih jazakumullah khairan yang sudah berkenan silaturahim. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa jodohnya memiliki rumah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.